Ini orang kayaknya kalau nggak ngibul itu nggak bisa makan dan mungkin hidupnya nggak bahagia kali ya. Pasti kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh. Jokowi mau keliling sampai ke kecamatan se-Indonesia. Ngeri kali ya modus ngibul kalian. Kupikir-pikir lagi lah ya kan. Kalau betul lah ungkapan iklan itu. Keliling negeri sanggup. Ke pengadilan saja nggak sanggup. Itu kasus ijazah palsu udah 4 episode. Nggak ada endingnya. Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Gak usah di pengadilan, Pak. Kalau misalnya ada ijazahnya dari sekarang aja tunjukin depan publik. Nih ijazah saya. Ngapain harus ke pengadilan, persidangan? Alah. Kalau memang benar mah dari sekarang. Ngomong-ngomong persidangan pengadilan, Bang Tri, Gus Nur, itu kan dituntut ijazah palsu. Tapi pas sampai di persidangan, di pengadilan gak ditunjukin ijazahnya. Malah segala macam pasal disusupin, ditambahin ke mereka. Siapa lagi yang mau percaya sama omongan Bapak? Selain para termul-termulnya yang percaya. Kalau memang benar ada, mas sekarang aja tunjukin depan publik, panggil wartawan semuanya. Dilihat ini ijazah saya. Nah, habis dilihatin baru tuntut tuh Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tipa. Apa susahnya ribet ini mah malah kesana kemari, malah mau reuni lagi nanti tanggal 17. Buat apa? Kocak. Ini orang kayaknya kalau nggak ngibul itu nggak bisa makan dan mungkin hidupnya nggak bahagia kali ya. Kemarin si Jokowi bilang kalau dia setuju sama revisi Undang-Undang KPK. Oke, fine. Sampai di sini nggak ada masalah. Terus dia bilang lagi kalau dia dulu nggak setuju sama revisi Undang-Undang KPK. Plus dia bilang kalau revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatifnya DPR. Pas gua ngecek, ternyata dia pernah bikin surat presiden atau surpres ke DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Gila nggak tuh ngibulnya nih orang? Gue nggak ngerti apakah si Jokowi ini lupa kalau di tahun 2019 itu dia sendiri presidennya. Atau jangan-jangan ada sel-sel otaknya yang rusak sampai lupa kalau dia pernah jadi presiden di tahun 2019. Atau mungkin dia lagi mencoba untuk menutupin boroknya dengan ngibulin satu negara. Atau jangan-jangan dia emang sengaja ngomong kayak gitu supaya orang-orang pada lupa sama dosanya dan jadi nyerang DPR. Yang kebetulan ketua DPR-nya adalah Puan Maharani dari PDIP. Partai yang dulu udah ngebesarin dia dan katanya sekarang mau dia hancurin. Kalau bener kayak gitu sih, gue rasa si Jokowinya malah diketawain sama PDIP. Tapi gue kadang salut juga loh sama si Jokowi. Itu muka tebel banget. Ngibul berkali-kali, terus ketahuan. Terus ngibul lagi, terus ketahuan lagi. Begitu terus gak ada habis-habisnya. Gini Jack, jejak digital itu terekam abadi. Jangan bohong mulu. Malu sama anak cucu, udah tua kok tukang bohong. Apa lo? Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif. Itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? A few moments later. Kita akan memberikan BLT minyak goreng. Ini pembagian. Jokowi mau keliling sampai ke kecamatan se-Indonesia. Kaisang mau memeras darahnya demi PSI. Wah, ayah tur rakyat, anak tur darah. Ngeri kali ya modus ngibul kalian. Kupikir-pikir lagi lah ya kan. Kalau betul lah ungkapan iklan itu. Keliling negeri sanggup. Ke pengadilan saja nggak sanggup. Itu kasus ijazah palsu udah 4 episode. Nggak ada endingnya. Di kecamatan ada tepuk tangan, itu yang kalian cari ya. Di pengadilan ada pertanyaan, nggak berani datang gitu. Di kecamatan ada baliho. Dipuja-puja lah ya kan. Di pengadilan ada bukti. Takut ya Pak? Gini aja deh. Sebelum menghibur terlalu banyak kali, kasih kepastian aja. Anda ini mau mengejar pengabdian atau kekuasaan? Apa kurang puas udah melahirkan anak haram konstitusi? Anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis. Meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng.
Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi, ya silahkan lah. Dan saya nggak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan. Enggak, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak, ya? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kaget. Kaget itu aja. Wah. Jokowi menjabat 10 tahun, yang belusukan sekarang bukan presiden, tapi netizen cari kebenaran soal ijazah palsu Jokowi. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Kalian tahulah ya soal ijazah Jokowi. Tapi sejak kapan Polri punya kewenangan nyatakan ijazah asli atau palsu? Harusnya itu urusan kampus atau Kemendikbud, bukan polisi. Tapi tiba-tiba kasus Roy Suryo CS dibawa ke polisi karena ngomongin ijazah Jokowi. Dan banyak tokoh ikut komentar. Dari mantan Danjen Kopassus yang yakin banget mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, sampai bilang yang busuk bukan cuma Jokowi, tapi juga mantan jenderal-jenderal TNI dan Polri. Terus Ajim juga nyeletuk, kalau ditanya soal ijazah, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah saya. Sampai Susno 2G beri komentar, polisi tuh nggak punya hak nyatakan ijazah palsu, kecuali Jokowi sendiri yang melapor. Jadi ya orang makin bingung anjir, nih kasus ijazah apa kasus pencemaran nama baik. Intinya publik ngerasa makin kesini, hukum tuh kayak pilih-pilih orang, kalau bener ijazah Jokowi palsu tinggal dipenjarakan aja anjir. Kita sudah saksikan beberapa cuplikan video dan tayangan video. Itulah ngibulnya Jokowi ya, dari beberapa janji-janji Jokowi, dan ada pernyataan-pernyataan dari Jokowi yang banyak sekali tidak ditepati ya. Itu dinamakan sering ngibul ya. Netizen banyak sekali mengatakan bahwa Jokowi ini memang raja ngibul dan pintar ngibul. Salah satunya yang saat ini sering digaungkan dan sering dibicarakan yaitu tentang kasus ijazah ya. Pak Jokowi ini mampu keliling negeri, bahkan ke kecamatan kemanapun, ke raker PSI ya waktu itu ya. Akan tetapi Pak Jokowi tidak mau datang ke persidangan. Setiap diundang ke persidangan mangkir dan tidak pernah datang dengan alasan beberapa macam ya. Dengan beberapa hal alasan Pak Jokowi itu selalu mengatakan bahwa tidak bisa datang karena ada suatu hal. Itulah yang menjadi netizen ini mengatakan bahwa Jokowi ini memang raja ngibul ya. Ya, jika kita melihat beberapa janji-janji Pak Jokowi selama ini yang sering kita lihat ya, dari janji-janji politik pun seperti itu ya, mengatakan bahwa setelah selesai menjabat sebagai presiden dan menjadi mantan presiden akan pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Akan tapi kita semua tahu ya, Pak Jokowi tidak bisa menjadi rakyat biasa. Bahkan kita melihat bahwa Pak Jokowi ini kelihatan sangat haus sekali dengan kekuasaan dan rakus ya sama kekuasaan jika kita menilai ya. Karena kita ini semua tahu bahwa Jokowi ini memang pengen berkuasa terus ya, seakan-akan pengen berkuasa terus seperti itu ya. Ya, itulah sikap dan sifat Jokowi memang seperti itu. Itu penilaian netizen, banyak sekali yang mengatakan seperti itu ya. Mungkin juga teman-teman yang sependapat dengan penilaian netizen dan sependapat dengan penilaian saya ya, silahkan komentar di kolom komentar video ini. Tapi ya memang seperti itu kenyataannya dan keadaan yang sebenarnya ya. Memang Pak Jokowi itu punya sifat-sifat yang seperti itu. Buktinya Gibran dan anaknya yang satu ya, itu yang menjadi ketua umum PSI. Kita semua tahu mereka katanya biarlah usaha saja dan tidak akan terjun ke dunia politik, akan tetapi terjun ke dunia politik juga ternyata ya. Dan ada lagi ya janji-janji Pak Jokowi yang tadi sudah kita tonton videonya dan kita sudah melihat tayangan videonya. Itu janji-janji Pak Jokowi ini tidak pernah ditepati ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi ini semuanya
dikatakan netizen adalah bohong dan Pak Jokowi ini memang pintar ngibul, katanya seperti itu. Nah, mungkin memang sudah karakternya seperti itu ya. Dan buktinya Pak Jokowi ini kalau dinamakan Pak Jokowi ini punya dinasti ya, jadi dinasti politik ya. Kita juga bisa melihat sendiri, tidak usah dibicarakan, tentunya semuanya juga tahu ya. Apalagi tentang kasus ijazah ini. Tentang kasus ijazah ini Pak Jokowi juga sering sekali ya mengatakan blunder, mau datang ke pengadilan akan tapi tidak pernah datang ke pengadilan. Padahal ada beberapa anak bangsa yang sudah dipenjara pun itu tidak pernah hadir dan tidak pernah ditunjukkan ijazah yang cuman selembar itu, juga tidak pernah ditunjukkan ke masyarakat ataupun di pengadilan ya. Bahkan ini juga menjadi polemik besar ya, menjadi pertanyaan besar, sehingga kasus ijazah ini dan isu ijazah ini semakin melebar ya, menjadi luas ya. Karena ya Pak Jokowi itu yang harusnya mengakhiri dengan polemik yang seperti ini, dengan adanya polemik seperti ini diakhiri dengan mudah dan sederhana, akan tetapi tidak bisa mengakhiri dan memang sengaja memang tidak diakhiri isu ijazah ini dengan sangat mudahnya ya, memperlihatkan selembar kertas yang ijazah itu suatu kebanggaan kita semua. Siapapun yang menempuh pendidikan tentunya akan selalu bangga jika mempunyai ijazah, apalagi sudah menempuh pendidikan di universitas yang terkenal. Tentunya akan sangat bangga sekali jika kita mempunyai sebuah ijazah. Jika seseorang ini pengen tahu ijazahnya apa, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah S1 saya, misalkan gitu ya. Dengan bangganya tinggal tunjukkan saja, itu sebenarnya selesai ya, dan itu akan membanggakan, bahkan tidak akan merendahkan dirinya, tidak. Karena menunjukkan ijazah itu kan bukan merupakan suatu aib, bukan merupakan suatu hal yang nantinya akan merendahkan diri kita, itu tidak. Justru itu adalah merupakan suatu kebanggaan seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi. Tentunya kita akan bangga sekali mempunyai hal tersebut.